Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi dengan Ibu Dini dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita masuk ke bab 6, yaitu mengapresiasi dan mengkreasikan fabel. Ayo langsung aja ya. Materi hari ini yaitu KD 3.11, mengidentifikasi informasi tentang fabel yang dibaca dan didengar. Silakan dibuka bukunya halaman 193. Tujuan pembelajaran. Dengan menyimak pembelajaran hari ini, siswa diharapkan mampu 1. Mengetahui ciri umum fabel. 2. Mengidentifikasi jenis fabel. Apa itu fabel? Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya nih, pernah nggak kamu mendengar cerita tentang kancil dan kura-kura? Coba lihat sambil dilihat ya gambar di sebelah ini. Mereka itu seperti sedang bercengkrama dan melakukan lomba lari, layaknya manusia. Pernah dengar nggak? Atau coba lihat gambar yang ini. Ada pula cerita tentang belalang dan semut seperti gambar di samping ini. Belalang sedang santai memainkan biola, seperti manusia ya. Nah, sebelum masuk ke pengertian fabel, kalian ingat nggak dengan cerita fantasi di semester 1? Fabel dan cerita fantasi itu sama-sama merupakan jenis teks narasi. Teks narasi adalah teks yang mencakup semua jenis tulisan atau lisan yang mengandung unsur cerita. Jadi ada ceritanya, fabel ada ceritanya, cerita fantasi juga ada ceritanya. Disebutnya teks narasi. Oke, sekarang pengertian fabel. Secara etimologis, fabel berasal dari bahasa Latin fabulat. Fabel merupakan cerita tentang, nah ini di garis bawahi, kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel termasuk jenis ceritanya cerita fiksi, yaitu bukan kisah tentang kehidupan nyata. Jadi fabel ini tidak nyata. Disebut juga dongeng binatang. Dongeng itu kan seperti kisah ya, kisah fiktif atau fiksi, bukan yang nyata. Fabel sering juga disebut cerita moral karena dalam fabel berisi pesan moral. Jadi kamu setelah membaca fabel biasanya ada pesan yang kita dapatkan. Ada pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui fabel tersebut. Tokoh binatang pada fabel memiliki karakter manusia. Contoh fabel. Nah, silakan buka buku masing-masing halaman 195 sampai 196. Ada fabel berjudul Belalang Sembah. Ini adalah fabel berjudul Belalang Sembah yang ada di buku paket tersebut. Ibu tidak akan membacakannya satu persatu, satu per paragraf, per kalimat karena ceritanya cukup panjang dan Ibu khawatir menyita banyak waktu. Intinya, dalam kisah ini ada belalang dan semut. Belalang saat di musim dingin, dia memperhatikan semut yang rajin. Ya, dia memperhatikan semut itu kok rajin sekali sih mengumpulkan makanan. Terus dia tanya, kenapa kok kamu ngumpulin makanan semut, buat apa? Semutnya jawab, kan kita nanti mau musim dingin, nanti kita nggak ada persediaan makanan dong. Terus kata belalang gimana? Belalang malah jawab begini, santai saja, kan musim dingin masih lama, gitu. Belalang ini santai, nanti aja lah gitu. Kamu berbahan kayaknya belalang nih, mager dia. Jadi dia tuh menikmati hidup, menikmati saat itu, dan tidak memikirkan nanti dia bagaimana. Sampai akhirnya, lihat di sini musim dingin tiba dan belalang belum sempat mengumpulkan makanan ya. Dia sibuk nari-nari atau bermain biola lah, kesukaan dia semualah. Dia melakukan hal-hal yang dia sukai saja. Ya, akhirnya belalang kelaparan dan dia ke rumah semut minta tolong, meminta makanan.
Semut awalnya nggak mau dong ngasih, karena kan takut kehabisan. Tapi karena kasihan ya, belalang ini udah lemas kelaparan, akhirnya nggak tega. Dan akhirnya belalang kembali sehat dan dia berjanji untuk dapat mengelola waktu dengan baik. Nah, di sini nih ada pesan dari pengarang nih, nanti akan kita bahas ya. Ini adalah pesan pengarang. Masa depan adalah milik setiap orang, maka setiap orang perlu menyiapkan masa depannya dengan berusaha. Bukan hanya menikmati kesenangan di masa sekarang tanpa memikirkan masa depan. Gitu ya. Ini juga baik untuk kalian. Saat ini sudah SMP, kalian harus berpikir lebih dewasa, harus lebih rajin belajarnya. Untuk apa? Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri kalian sendiri, untuk masa depan kalian sendiri. Oke, lanjut coba. Ciri-ciri fabelnya apa saja sih? Nah, yang pertama, mengambil tokoh para binatang. Yang kedua, watak tokoh para binatang digambarkan ada yang baik, ada yang buruk, sama seperti watak manusia. Tokoh binatang tersebut bisa berbicara dan beraktivitas seperti manusia. Kemudian, cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat, diurutkan dari awal sampai akhir. Sebabnya itu si belalang ini malas, jadi akibatnya apa? Akhirnya dia kelaparan gitu ya. Jadi ada sebab akibatnya dan diurutkan dari awal cerita sampai akhir cerita. Ada lagi ciri-ciri fabel selanjutnya. Fabel menggunakan latar alam, ada hutan, ada sungai, pantai, lembah, dan lain-lain. Kemudian bahasa yang digunakan, kalimatnya itu naratif atau menjelaskan peristiwa. Ada peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kemudian kalimatnya biasanya kalau yang dialog, para tokoh itu menggunakan kalimat langsung. Ditandai dengan tanda kutip. Ini ya, tanda kutip 2 ini. Kemudian menggunakan bahasa percakapan atau sehari-hari dalam suatu situasi tidak formal. Tapi tetap ya, bahasanya itu bukan bahasa yang gaul, lo gue gitu, bukan. Tapi tetap bahasa sehari-hari ya, tapi bahasa yang bagus, oke? Kemudian tokohnya itu biasanya tokoh baik berakhir bahagia, tokoh jahat berakhir sengsara atau mendapat akibat dari perbuatannya gitu ya. Jadi maksudnya itu ada pesan yang ingin disampaikan. Kalau kita jahat, biasanya nanti atau sengsara, atau dapat akibat, atau nanti sadar gitu. Jadi ada pesan moral yang ingin disampaikan. Unsur fabel, nah ini berkaitan dengan unsur intrinsik. Dulu di cerita fantasi juga Ibu sudah pernah menjelaskan tentang unsur intrinsik ya. Unsur intrinsik adalah salah satu bagian dari cerita yang berfungsi untuk menciptakan sebuah teks. Biasanya berasal dari dalam cerita itu sendiri. Ada apa saja unsur intrinsik? Ada tema, ada tokoh dan penokohan, ada alur, ada latar, ada sudut pandang, dan amanat. Ibu jelaskan sedikit ya tentang unsur intrinsik. Tema. Tema itu adalah ide atau gagasan dasar dari suatu cerita. Jadi cerita itu ada temanya apa sih? Apakah tentang kekeluargaan, ataukah tentang persaudaraan, atau tentang persahabatan, gitu ya. Jadi ada temanya. Tema ini bisa dilihat atau dinyatakan secara tertulis, atau bisa juga tidak tertulis. Harus dipahami. Oke, lanjut. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Ingat ya, tokoh dan penokohan merupakan 2 unsur berbeda. Kalau tokoh itu adalah pelakunya yang berperan, sedangkan penokohan itu merupakan watak atau sifat yang dimiliki oleh tokoh tersebut. Secara umum, tokoh dibagi menjadi 4 kelompok. Ada protagonis, ada antagonis, ada tritagonis, dan figuran atau pembantu. Kalau protagonis itu merupakan karakter utamanya. Ciri tokoh utama itu apa sih? Biasanya dia sering dibicarakan, sering muncul, dan menjadi pusat cerita atau yang menggerakkan jalan cerita. Nah, kalau antagonis ini merupakan lawan dari si protagonis. Tritagonis, kalau misalkan ada penengah-penengahnya antara antagonis dan protagonis, itu disebut
tritagonis. Sedangkan kalau figuran atau pembantu merupakan tokoh pelengkap saja untuk menambahkan warna dalam sebuah cerita. Yang ketiga ada alur cerita. Alur merupakan jalan cerita yang disampaikan penulis. Biasanya fabel beralur maju. Tahapannya itu ada perkenalan atau orientasi. Ini biasanya perkenalan tokoh. Fase penanjakan tuh mulai muncul ada masalah-masalah. Kemudian klimaks tuh puncaknya masalah. Anti klimaks itu masalahnya mulai selesai dan akhir adalah penyelesaiannya. Kemudian, latar atau setting. Secara umum, latar atau setting itu adalah yang memberikan gambaran secara konkret dalam cerita. Dan ada 3 jenis latar ya, biasanya yang digunakan itu ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Kalau latar tempat itu sudah tahu ya, ada lokasinya. Jadi misalkan di kelas, di rumah, di pantai, di hutan, dan lain-lain. Ada tempatnya. Kalau latar waktu itu merupakan berhubungan dengan kapan terjadinya peristiwa dalam suatu cerita. Apa pagi hari, atau siang hari, atau senja hari, atau misalkan siang hari tapi ditulisnya matahari bersinar terik. Oh, berarti itu siang hari waktunya. Jadi hanya sebagai petunjuknya ini. Bisa juga langsung ditulis pagi hari, siang hari, senja hari. Kemudian latar suasana itu latar yang berhubungan dengan suasana yang terjadi dalam suatu cerita. Misalkan, apakah sedang bahagia, atau sedang sedih, atau lucu, dan lain-lain. Sudut pandang. Sudut pandang sering diartikan sebagai posisi dari seorang penulis dalam menyampaikan sebuah cerita. Biasanya sudut pandang itu ada sudut pandang orang pertama, kedua, dan ketiga. Amanat. Amanat merupakan nilai positif atau pesan moral yang bisa kita ambil dari sebuah cerita yang kita baca. Bisa ditulis secara langsung oleh penulis pada bagian akhir suatu cerita. Kalau ditulis langsung disebut dengan tersurat. Disebut juga pesan moralnya itu adalah koda. Atau bisa juga secara samar dari keseluruhan cerita. Kalau samar itu disebutnya tersirat. Jadi kita yang menyimpulkan sendiri, oh pesannya seperti itu ceritanya. Sedangkan kalau misalkan ditulis sama pengarangnya di bagian akhir, itu tersurat karena ada di bagian akhir cerita. Tersurat sama dengan seperti tertulis, ya. Kalau tersirat itu tidak ada, jadi kita simpulkan sendiri. Oke, jenis fabel. Berdasarkan pemberian watak dan latar, fabel dibedakan menjadi fabel alami dan adaptasi. Fabel alami, cirinya adalah watak tokoh binatang mirip atau sama seperti kondisi di alam nyatanya. Misal, kura-kura kan aslinya lamban. Nah, di cerita fabel juga dia diceritakan lamban. Singa aslinya itu di alam liar tuh buas, ganas. Nah, di cerita fabel juga sama, buas, ganas. Jadi nggak ada watak yang berubah. Semuanya sama seperti kondisi di alam nyata. Kemudian, fabel alami itu menggunakan alam sebagai latar. Contohnya itu seperti di sungai, di hutan, di danau, laut, dan lain-lain. Jadi fabel alam itu benar-benar masih alami, dari wataknya itu sama seperti di alam nyata, kemudian tempatnya atau latarnya itu juga masih di alam. Jadi benar-benar seperti aslinya. Misalkan yang belalang sembah itu masuknya ke fabel alami karena latarnya di hutan. Kemudian semut diceritakan itu sebagai hewan yang rajin atau pekerja keras, jadi sama seperti aslinya. Kemudian, ada lagi ya, tadi fabel alami, sekarang fabel adaptasi. Fabel adaptasi adalah fabel yang memberikan watak tokoh dengan mengubah watak aslinya. Kalau fabel alami tadi sama dengan aslinya, kalau adaptasi itu mengubah watak aslinya pada dunia nyata. Misal, di dunia nyata, di alam, serigala itu kan hewan buas. Dia suka memburu domba. Nah, di cerita fabel nih, misalkan menjadi hewan yang suka berteman dengan domba. Jadi berbanding terbalik. Ya.
Jadi diubah itu yang tadinya dia suka berburu, jadi berteman sama domba gitu. Misalkan seperti itu. Atau misalkan landak, aslinya dia ini pemalu. Kalau misalkan ada orang tuh umpat gitu, landak aslinya. Nah, sedangkan di cerita misalkan dia menjadi suka bergaul, banyak teman gitu. Kemudian, untuk latar tempatnya menggunakan latar lain ya. Misalkan dia ada desanya gitu. Jadi ada perkampungannya, kemudian di rumah, di kota, di jalan raya, di restoran. Kemudian bisa saja itu binatangnya pergi ke kantor gitu. Jadi benar-benar seperti tempat tinggal manusia atau tempat manusia beraktivitas. Nah, itu disebut dengan fabel adaptasi. Kemudian ditinjau dari kemunculan pesan, kalau tadi kan ya, kita lihat lagi, diingat-ingat, berdasarkan pemberian watak dan latar, ada fabel alami dan adaptasi. Ada lagi sekarang. Ditinjau dari kemunculan pesan. Fabel dibedakan menjadi fabel dengan koda dan fabel tanpa koda. Nah, ini ya. Fabel dengan koda. Sambil kalian lihat lagi halaman 196 bukunya ya. Fabel yang tadi yang berjudul Belalang Sembah. Fabel dengan koda adalah fabel yang memunculkan secara eksplisit pesan pengarang di akhir cerita. Jadi pesannya itu tertulis atau tersurat. Nah, ini contoh kodanya. Yang mana ya kodanya? Kita lihat ya, dia pesannya itu di akhir cerita. Kita lihat yang paling akhir. Nah, ini, masa depan adalah milik setiap orang. Maka setiap orang perlu menyiapkan masa depannya dengan berusaha, bukan hanya menikmati kesenangan di masa sekarang tanpa memikirkan masa depan. Ini adalah fabel dengan koda ya, yang di halaman 196, fabel berjudul Belalang Sembah. Ini ada pesan pengarangnya di akhir cerita, jadi dia langsung tertulis atau tersurat. Oke, lanjut. Sekarang kalian sambil dibuka bukunya halaman 198, di situ ada fabel berjudul Sesama Saudara Harus Berbagi. Nah, tadi ya jenis yang pertama kan fabel dengan koda, dan ini fabel tanpa koda. Fabel tanpa koda itu tidak memberikan pesan tertulis di akhir cerita, jadi nggak ada. Ya, pembaca nyari sendiri atau menyimpulkan sendiri setelah membaca semua keseluruhan cerita. Kemudian kita lihat di sini, coba dilihat. Ini paragraf akhirnya ya, coba Ibu lingkari dulu. Nah, ini masih berupa dialog. Iya Bu, angguk Pip. Yuk kita makan kacangnya bersama, ajak Pip pada kedua adiknya. Ibu Pip tersenyum melihat anak-anaknya kembali rukun. Kalau kita baca sepenggal ini, apa sih pesannya? Jadi pesan pengarangnya itu tidak menuliskan pesan itu di akhir cerita. Kita harus membaca secara keseluruhan dulu dan kita simpulkan sendiri. Oh, jadi seperti itu pesannya. Oh, jadi sesama saudara itu tidak boleh berebut gitu. Tapi kita harus baca dulu apa sih ceritanya gitu ya. Nah, ini di paragraf akhirnya tidak ada koda atau fabel tanpa koda ya. Tidak ada koda atau pesan pengarang di akhir cerita. Kita harus menyimpulkan sendiri. Oke. Sekian pembelajaran hari ini ya. Untuk tugas seperti biasa, silakan cek di Classroom atau grup kelas. Kerjakan dengan baik dan serius. Kalau ada kesulitan atau ada yang masih kurang dipahami, silakan hubungi Ibu Dini via WA ya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar walaupun kita belajar secara jarak jauh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa insya Allah minggu depan. Dadah!